Serahkan ke kelompok 4 untuk PI 2. Nah, untuk mengingatkan, PI 2 ini ada mengumpulkan komunitas di sekolah, ada kepala sekolah, ada rekan sejawat, ada tenaga kependidikan untuk mendiskusikan terkait dengan visi sekolah. Nah, jadi silahkan selain dari pendampingan individu berdua dengan CGP-nya, tetapi ada diskusi kelompok melibatkan komponen yang ada di sekolah. Nah, silakan kelompok 4 mensimulasikan PI 2. Baik, terima Terima kasih. kasih. Hai, Budi ya, silakan. Iya, saya aja Pak ya. Terima kasih Pak Sadi. Terima kasih Bu Reski, teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mensimulasikan pendampingan individu tentang perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Di sini nanti yang akan berperan sebagai pengajar praktik adalah Bu Siti Nuryani. Kemudian yang berperan sebagai CGP adalah Pak Sunardi. Nanti untuk kepala sekolah diperankan Pak Sodi. Saya guru, Jaya Pengamat, dan nanti Pak Pur time-nya ya Pak, pengatur waktu ya, pengingat waktu, dan Bu Mu'alifah ya. Ya nanti juga berperan sebagai guru ya, tenaga pendidikan ya. Itu. Silakan untuk Bu Nuryani, siap nggih? Ya, siap. Siap, Bapak. Nggih. Siap. Monggo dipersilahkan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Sunardi. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Sehat? Alhamdulillah, Ibu. Baik, sehat. Semangat. Alhamdulillah. Bapak Sunardi, tadi sebelum saya menemui Bapak ini, saya sudah meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk melakukan pendampingan individu kepada Bapak Sunardi. Saya juga sudah menyampaikan kepada beliau bahwa nanti setelah kegiatan ini kira-kira 40 menit ke depan, 40 menit lagi kita akan mengadakan diskusi bersama dengan kepala sekolah, bersama dengan guru dan tenaga kependidikan untuk mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan. Pak Sunardi juga sudah menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah dan menyiapkan Bapak Ibu guru yang lain. Alhamdulillah, saya sudah menyampaikan ke Bapak Kepala Sekolah dan ke teman-teman untuk kegiatan pendampingan kali ini. Jadi tempatnya juga sudah disiapkan Bapak. Jadi nanti setelah kegiatan ini kita langsung menuju ke lokasi. Bapak Sunardi, pada pendampingan yang kedua ini, fokus kita nanti adalah kita akan berdiskusi tentang refleksi diri, tentang lingkungan belajar di sekolah, kemudian kita juga akan berdiskusi tentang refleksi perubahan diri setelah Pak Sunardi mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Kemudian kita nanti juga akan berdiskusi tentang rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan yang sudah dilaksanakan pada Lokakarya pertama. Terus yang terakhir nanti kita akan mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan kepada kepala sekolah dan warga yang nanti akan saya moderasi. Bagaimana Bapak Sunardi, panjenengan sudah memahami aktivitas pendampingan yang akan kita lakukan hari ini? Ya, siap Ibu. Sudah. Baik Pak Sunardi. Saya ingin memastikan terlebih dahulu untuk dokumen yang kita butuhkan saat ini, apakah sudah disiapkan oleh Bapak Sunardi? Ya, saya sudah menyiapkan untuk formatnya umpan balik. Kemudian saya sudah memetakan komunitas praktisi. Kebetulan di sekolah saya sudah ada komunitas praktisi dan itu yang saya ingin lebih berperan di situ. Baik Bapak. Untuk format umpan balik sudah disiapkan untuk Bapak sudah. Kepala sekolah, untuk guru, untuk siswa sudah Pak, sesuai dengan jumlah yang diminta Alhamdulillah. Terima kasih Pak Sunardi. Berikutnya Pak Sunardi, apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Mungkin Pak Sunardi bisa menceritakan.
Jadi untuk setelah Loka 1 kemarin Ibu, jadi saya sudah menindaklanjuti di sekolah, terutama ini saya sudah mencoba menerapkan budaya positif di kelas dan menerapkan pembelajaran sesuai dengan modul 1.1, 1.2, dan 1.3 yang ada di LMS. Begitu Ibu. Alhamdulillah Bapak sudah mencoba menerapkan budaya positif di kelas Pak. Jadi Bapak sudah menerapkan apa yang sudah panjenengan pelajari di kelas sesuai dengan modul 1. Kemudian untuk proses pembelajaran daringnya Pak, bagaimana Bapak? Apa juga sudah berjalan dengan lancar selama ini? Mohon maaf untuk pembelajaran daring dengan fasilitator itu kendala klasik Ibu, biasanya sinyalnya itu kurang bagus, kadang-kadang lost begitu. Tapi itu sudah saya komunikasikan dengan Bapak Ibu fasilitator dan Fasilitator. ya. Ada jalan keluar lah. Pokoknya kalau lost ya nanti kameranya di off kan dan sebagainya. Pokoknya intinya ada jalan keluar untuk bisa melaksanakan pembelajaran daring. Gitu Ibu. Ya, alhamdulillah. Jadi untuk pembelajaran daring tidak ada masalah ya. Kalaupun ada masalah, Pak Sunarti bisa menyelesaikannya dengan baik setelah berkomunikasi dengan fasilitator gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian untuk dalam menyelesaikan tugas-tugas di modul juga tidak ada masalah ya Pak ya? Ya, masalah sih ada, cuma sudah teratasi gitu Ibu. Jadi itu saya sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah utamanya untuk pengiriman tugas-tugas, terkendala jaringan dan sebagainya. Pokoknya saya berusaha menyelesaikan masalah sehingga nanti saya bisa menyelesaikan program ini dengan insya Allah dengan baik. Gitu Ibu. Alhamdulillah. Jadi tidak ada kendala apapun untuk tugas-tugas yang ada di modul. Alhamdulillah Pak Sunarti. Kemudian Pak Sunarti, bagaimana untuk rencana tindak lanjut dari pendampingan modul 1 dulu itu? Jadi dalam pembuatan kerangka portofolio maupun rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Mungkin bisa diceritakan. Untuk pembuatan portofolio, jadi nggak ada kendala Ibu, soalnya saya sedikit tahu ya tentang bagaimana membuat Google Site itu. Saya sedikit punya pengalaman, jadi saya tinggal menyesuaikan apa yang diperlukan untuk kita membuat alhamdulillah. Kalau untuk pembelajaran saya sudah bisa. Sebentar, ada gangguan. Ini anak-anak sedang bergantian jam ya. Kita lanjutkan Pak ya. Jadi untuk pembuatan kerangka portofolio panjenengan tidak ada masalah karena sudah memiliki bekal ya, meskipun sedikit. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan, bisa diisi portofolionya dengan kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak lakukan. Baik Bapak, kemudian saya sangat mengapresiasi ya kepada Pak Sunarti karena Pak Sunarti sudah mengalami kemajuan yang sudah luar biasa. Jadi panjenengan sudah mencapai kemajuan dalam mengikuti semua program yang ada di pengisian di LMS, kemudian sudah mempraktekkannya di kelas-kelas seperti itu. Jadi semoga panjenengan nanti bisa sukses untuk menjalani program guru penggerak ini. Baik Pak Sunarti, kita akan memasuki inti dari pendampingan kita ini. Yang pertama yaitu tentang refleksi diri, tentang lingkungan belajar yang ada di sekolah. Pak Sunarti, bagaimana dukungan kepala sekolah maupun rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Bapak jalani selama ini? Ya, saya kira ini karena program ini sudah diluncurkan dan banyak teman-teman guru kepala sekolah tahu. Jadi alhamdulillah saya nggak seberapa mengalami kendala. Jadi dukungannya mengalir gitu baik dari kepala sekolah maupun teman-teman guru itu hampir semua mendukung apa yang saya lakukan di program calon guru penggerak ini.
Alhamdulillah, jadi semua mendukung ya, baik kepala sekolah maupun rekan-rekan sejawat gitu. Kemudian Pak Sunarti, apa bentuk dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah maupun oleh rekan sejawat itu? Nah, ini tanda-tanda dukungan itu terlihat ketika rapat dinas, ketika pertemuan apapun, beliau Ibu Kepala Sekolah itu selalu memberikan waktu. Mungkin ada informasi Pak Nardi dari program calon guru penggerak yang bisa disampaikan dan nanti bisa diambil oleh teman-teman. Jadi saya bisa menangkap bahwa itu bentuk dukungan dari saya untuk saya. Kemudian teman-teman juga nggak ada yang komplain, misalnya saya melakukan aktivitas pembelajaran yang beda itu malah eh, bertanya ya, itu untuk apa, terus gimana, ini untuk kurikulumnya nanti tercapai apa enggak. Untuk saya jelaskan pokoknya ini nanti demi kebaikan sekolah kita gitu. Dan teman-teman memahami itu. Begitu Ibu Nur. Nggih, nggih, alhamdulillah. Jadi Ibu Kepala Sekolah ya, kebetulan Ibu nggih Bapak Oh, oke. Kepala Sekolahnya nggih. Ibu Oh, Kepala Sekolah sangat oh ya, itu maksudnya Ibu untuk santri Bapak ya, sorry Bapak. lupa kepala Oke, sekolahnya sendiri lupa nih. sampai lupa. Oke, Jadi Ibu Kepala Sekolah itu sangat mendukung, memberikan waktu pada saat rapat-rapat gitu ya, untuk Iya. memberikan kesempatan pada Pak Sunardi untuk menyampaikan apa saja yang dilakukan oleh guru penggerak maupun juga mungkin dukungan yang diperlukan dari teman-teman seperti itu. Kemudian Pak Nardi, kalau boleh tahu jenengan mungkin apa ya di kelas-kelas mungkin ya itu ada yang perlu diubah mungkin di anak-anak itu. Iya, untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas itu saya sudah menerapkan pendidikan yang memerdekakan, Ibu. Jadi yang saya berusaha membuat anak-anak nyaman di sekolah. Nah, dengan cara pertama merubah tempat duduk yang semula berbentuk kursi yang bus itu, kemudian saya rubah membuat letter U sehingga diskusinya menjadi lancar. Kemudian di papan-papan dinding itu saya beri tempelan-tempelan pertama untuk kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Pokoknya intinya kelas itu saya buat senyaman mungkin sehingga anak belajar betah di kelas saya. Gitu Ibu. Jadi suasana kelas diubah gitu ya. Apa tidak ada keberatan dari Bapak Ibu guru ya Bapak? Nah, dengan penata. Ini biasanya saya komunikasikan dengan wali kelasnya. Wali kelas kan biasanya kan nanti gimana gitu. Saya ngomongkan, Bu gimana Bu kalau ruangan ini bangkunya yang berderet seperti ini, kelihatannya kan kayak orang mau berangkat kemana naik bis gitu. Saya rubah membuat letter U gimana supaya nanti anak-anak enggak ini supaya rileks begitu, supaya diskusinya lancar. Biasanya kalau ruang-ruang lain begitu, wali kelas 1 ya jelas dia ikut, nggak mungkin dia akan nggak ikut. Kan tinggal ngomong iya gitu aja toh. Nah, itu. Jadi Nggih. Jadi gitu. pertama Jadi kerjasama komunikasi ya antar teman-teman. ya, kerjasama dengan wali kelas Wali dan kelas. Bapak Ibu nanti juga bisa mengikuti nggih. Mungkin ada tantangan Pak Sunarti nggih. Apa tantangan yang Pak Sunarti hadapi dalam menjalani pendidikan guru penggerak di lingkungan sekolah Pak Sunarti? Ya Ibu Bu Nur, jadi terus terang saya itu tantangan saya itu jelas membagi waktu. Sementara kan saya tetap mungkin tantangan juga bagi teman-teman CGP yang lainnya. Jadi ketika saya harus mengerjakan tugas-tugas untuk yang segera dikirim lewat LMS, memberikan mengajar, kemudian memberikan tugas anak-anak, menilai anak-anak, ini saya kadang-kadang kepikiran untuk keluarga kapan ini. Nah, seperti itu. Jadi tantangan membagi waktu ini bagi saya. Yang Jadi tantangan yang Bapak alami itu dalam mengatur waktu ya Pak ya. Terus apa yang Bapak lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut itu untuk membagi waktu supaya waktunya itu semuanya bisa jalan ya, baik waktu dengan mengajar, mengikuti program CGP. Kemudian saya juga kemudian membagi untuk waktu keluarga yang Bapak lakukan. Saya berpikir ini kan saya ibaratnya jalan sudah bulan kedua. Saya nggak mungkin mundur.
jalan terus sampai semuanya harus saya dapatkan. Akhirnya saya membuat skala prioritas mana yang paling terpenting itu. Tapi yang saya utamakan yang tetap yang ini yang untuk CGP CGP ini ya. ya, karena ini kan nggak bisa ditunda gitu loh. Sementara yang lainnya tugas ke anak-anak nanti bisa saya kondisikan dengan mungkin menggunakan daring atau tugas-tugas online dan sebagainya. Jadi saya buat list untuk CGP lebih dulu, kemudian yang lainnya saya nomor 2-kan. Keluarga mungkin nomor 3 gitu. Gitu Ibu. Nggih. Nggih. Jadi Bapak membuat semacam list gitu ya, Iya. semacam daftar kegiatan dan skala prioritas. Nggih. Jadi Bapak tetap memprioritaskan untuk mengikuti CGP ini ya. Terus berikutnya skala yang kedua untuk kegiatan-kegiatan sekolah dan keluarga yang terakhir gitu ya. Nggih. Mudah-mudahan istri Bapak tidak Nggih. protes. Ya, keluarga Nggih. saya beri pengertian dulu. Pokoknya 6 bulan ini ya jangan sering mengganggu Jangan saya. diganggu gitu ya. Apapun jangan. Nggih. Nggih. Terus apa rencana Bapak ke depannya sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak ini yang Bapak jalani selama ini itu bisa berjalan maksimal? Tentu saya akan berusaha sungguh-sungguh mendalami LMS, bagaimana sering komunikasi dengan teman-teman CGP yang lainnya, berbagi tips supaya yang saya lakukan ini berhasil sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi saya akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa lulus di program CGP menjadi GP. Itu Bu. Amin. Semoga cita-cita penjenengan bisa terkabulkan. Jadi belajar terus kemudian komunikasi dengan teman CGP lain gitu Pak nggih. Berikutnya kita coba untuk berdiskusi tentang refleksi diri setelah penjenengan mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.2. Pak Sunarti, apa saja yang sudah Bapak pelajari pada modul 1.1, 1.2 maupun 1.3? Terima kasih Bu. Jadi LMS yang ada itu kalau kita benar-benar bisa membuka, melakukan sesuai dengan petunjuk, itu banyak ilmu yang saya dapatkan. Misalnya untuk modul 1 ini terdiri dari 3 bagian itu Ibu. Jadi untuk yang modul 1.1 misalnya saya berusaha memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Kemudian 1.2 saya belajar mengenai peran guru penggerak dalam mendukung transformasi pendidikan. Itu yang 1.2. 3, bagaimana kita diarahkan untuk melaksanakan visi guru penggerak. Jadi di situ saya kemudian bisa mendapatkan energi baru Ibu. Jadi guru selama ini saya menjadi guru perlu ditingkatkan kemampuannya. Pokoknya dengan membaca LMS itu saya benar-benar mendapatkan pengetahuan, keterampilan yang itu Ibu. Iya, bagus sekali Pak Sunarti. Jadi sudah katam nggih Pak nggih. Modul 1.1, 1.3 nggih. Sudah tahu, sudah mengerjakan soal-soal yang ada di LMS. Jadi saya yakin Pak Sunarti sudah paham dengan isinya gitu. Terus apakah yang Bapak pelajari itu sudah diimplementasikan di kelasnya Pak Sunarti? Mungkin Bapak bisa memberikan contohnya. Dan sebenarnya banyak yang bisa diterapkan di situ. Saya mencoba pelan-pelan karena nanti kalau semua saya berikan anak-anak murid-murid toh belum bisa mengikuti. Ini saya mulai dari anak-anak senang dulu Ibu, senang di ruangan kelas dengan tadi menata ruang yang nyaman, kemudian memberikan pertama masuk membuat kesepakatan kelas dengan murid-murid supaya nanti mereka terbiasa mematuhi mengikuti melaksanakan kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Kemudian mengutamakan murid. Jadi pembelajaran yang berpusat pada murid. Waktu kurang 5 menit nggih. Nggih itu Bu. Nggih. Nggih Pak Sunarti, jadi panjenengan sudah melakukan menciptakan
kelas agar anak-anak senang, menata ruang kelas yang nyaman, kemudian membuat kesepakatan maupun pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian bagaimana apa yang terjadi perubahan terhadap murid Bapak di kelas ini? Tanggapan atau respon Bapak terhadap perubahan yang dilakukan Bapak untuk anak-anak itu bagaimana? Nah, Jadi anak-anak saya mengamati bahwa setelah saya adakan membuat ruang kelas yang nyaman itu tingkat kehadiran anak-anak itu meningkat. Jadi yang semula seminggu mungkin ada yang bolong, ada yang nggak masuk, itu meningkat. Jadi sedikit yang nggak masuk. Itu apa faktor yang lain yang nggak tahu, tapi saya berusaha itu adalah usaha untuk membuat ruangan yang nyaman itu yang bisa membuat murid-murid bisa anak-anak keaktifannya meningkat. rajin masuk gitu ya. Ya, alhamdulillah merasa nyaman gitu Pak ya. Terus bagaimana perasaan Bapak menerapkan modul ini? Kalau modul saya senang Bu, dengan begitu kan saya tidak kemudian selalu berhubungan dengan orang tua murid menanyakan anak ini kok masuk kenapa dan sebagainya. Jadi ketika anak-anak masuk lengkap ya saya bisa melanjutkan pembelajaran yang berikutnya. Gitu Ibu. Apa yang sudah baik dan perlu Bapak perbaiki ke depannya? Jadi saya anggap hal yang baik tadi Ibu ya, anak-anak bisa nyaman, bisa rajin sekolah. Saya menginginkan ke depan tidak hanya dia senang di ruang kelas saja, tapi dia senang di lingkungan sekolah. Jadi saya inginkan teman-teman guru yang lain nanti juga mengikuti hal yang sama, membuat ruangannya menjadi nyaman dan aman supaya anak-anak menjadi lebih betah di sekolah. Gitu Ibu. Jadi biar anak nyaman baik di kelas maupun di lingkungan, ya Bapak. Di lingkungan. Pak Sunarti. Bagaimana rencana merintis komunitas praktisi yang ada di sekolah Bapak? Jadi berdasarkan hasil pemetaan lokakarya pertama kemarin itu. Jadi apakah Bapak sudah memiliki kebetulan di sekolah, pengalaman yang kebetulan di sekolah saya itu sudah ada komunitas, jadi MGMPS seperti itu. Jadi setiap guru mapel itu punya musyawarah guru mata pelajaran sekolah. Jadi itu sementara saya mengajak teman-teman untuk mengaktifkan MGMPS. Waktu kurang 2 menit. Untuk capaiannya berarti belum maksimal Bapak ya, karena belum maksimal ya, masih baru mengaktifkan, membangunkan lagi ya. Untuk tantangannya selama menerapkan komunitas ini? Ya tantangannya dukungan teman-teman untuk MGMPS itu kadang-kadang kurang, jadi mereka banyak membuat alasan untuk tidak ikut dalam kegiatan itu, entah ini entah itu, izin ini izin itu, akhirnya MGMPS hanya tinggal MGMPS. Jadi tantangan saya ini menghidupkan itu. Caranya ya kalau hubungan dengan personal nggak bisa, saya meminta bantuan kepala sekolah Pak Sodi ya, untuk memberikan surat resmi. Hari ini MGMPS apa, hari ini seperti itu Ibu. Minta tambahan waktu nggih Bu. Karena kita masih belum ke ini nggih. Saya minta tambahan waktu sebentar. Nggih. Baik Bapak, jadi 5 menit lagi coba ya Bu ya. Iya. Saya lanjut dulu Pak. Jadi komunitas praktisi penjenengan sudah ada, tinggal menguatkan lagi seperti itu nggih. Rencana yang Bapak lakukan untuk mengembangkan komunitas praktisi mungkin? Ya tadi sudah saya pokoknya pertama mungkin lanjut ke langsung ke prakarsa. Ya, karena yang lain kan sesinya sama ya. Yang beda itu di bagian pembahasan. Ini Pak Sodi ya, monggo Pak Sodi. Assalamualaikum Bu Nur, Pak Nardi. Alhamdulillah, kayaknya gayeng ya diskusinya ya. Bagaimana kalau ini jadi diskusi dengan saya dan tenaga pengajar yang lainnya? Iya, jadi Bapak karena ini sangat siap. Yang baru. Saya tunggu ya. Ini Pak Sunarti, kita menuju ke ruang kepala sekolah untuk mendiskusikan tentang visi. Monggo teman-teman diberitahu untuk segera menuju ke ruangan. Teman-teman sudah Bapak, siap. Sudah siap ya. Di sini nanti saya akan menjadi moderator Pak Nardi. Panjenengan nanti yang
jalannya diskusi. Nggih. Nggih Pak Sunarti, monggo Yes, dipandu jalannya diskusi hari ini. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sudah memenuhi undangan dari kami di sini di ruangan ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, teman-teman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sodi sebagai Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu, teman-teman guru yang saya hormati pula. Syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini saya mohon maaf, mohon izin untuk menyampaikan terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Salah satunya adalah membuat visi prakarsa perubahan sekolah. Untuk supaya diskusi ini lancar, saya akan menyampaikan rambu-rambu kegiatan ini atau apa yang mesti kita lakukan supaya perjalanan diskusi ini menjadi lancar. Pertama adalah Bapak Ibu peserta di sini, Bapak Ibu teman-teman guru bisa menyampaikan usul, ide, pendapat dengan cara meminta izin lebih dulu dengan mengangkat tangan. Kemudian Bapak Ibu saya sampaikan dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai visi saya untuk membuat perubahan di sekolah ini. Yang pertama, saya ingin menyampaikan pertanyaan ya, apakah visi sekolah kita sudah berpihak kepada murid? Kalau kita lihat di visi yang sudah ada, Pak Sodi, nah, itu terlihat Iya, Bapak. membuat anak, nah, jadi berpihak pada anak, berpihak pada anak. Iya Pak Sunardi. Menurut saya ini visi kita sudah berpihak pada anak, namun kalau nanti dimungkinkan ada perubahan dengan menyesuaikan keterkiniannya, itu sangat dimungkinkan Bapak. Dan saya rasa ini bisa pre-memori Bapak. Oh iya, pre-memori. Jadi sudah sesuai, jadi nanti tinggal mengupdate gitu sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang memerdekakan, sesuai dengan filosofis KAD. Pre-memori ya. Saya kembalikan ke Bu Nur untuk selanjutnya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah sesi diskusi kita untuk menentukan visi yang berpihak kepada murid sudah selesai dilaksanakan. Jadi kita tadi sudah mengikuti diskusi ini bersama-sama yang sudah dipandu oleh Pak Sunarti selaku calon guru penggerak. Tadi juga sudah dilakukan pembahasan dan analisis tentang visi sekolah dan hasilnya visi sekolah ini sudah bagus ya, hanya tinggal membenahi di sana sini disesuaikan dengan kemajuan zaman sepenuhnya. Dan itu sudah berpihak juga kepada anak-anak. Akhirnya tadi sudah dirumuskan visi yang baru yang pengembangan programnya itu bisa dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Jadi jika Bapak Kepala Sekolah ini menyetujui visi yang sudah kita tentukan tadi, ini bisa kita pakai pada awal tahun pelajaran. Nah, semoga dengan visi yang baru tersebut, anak-anak kita menjadi aman, menjadi nyaman untuk menuntut ilmu di sekolah ini. Mungkin itu ya pelaksanaan diskusi hari ini, dan untuk selanjutnya kami akan bersama lagi dengan Pak Sunarti untuk mengakhiri kegiatan pendampingan ini. Untuk Bapak Ibu yang lain bisa tetap di sini atau mungkin meninggalkan tempat di sini, monggo kami persilahkan. Oke, saya tak kembali. Pak Sunarti. Baik Ibu, ya saya mohon izin ya Bu. Mohon Terima kasih izin sekali ya. Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktunya untuk mengikuti sesi ini. Baik Bapak Sunarti, kita sudah banyak melakukan banyak hal pada kegiatan pendampingan kali ini. Nah, untuk itu kita mari melakukan refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Yang paling menarik yang Bapak temui atau yang Bapak dapatkan setelah proses pendampingan hari ini apa Pak Sunarti? Selama saya didampingi Ibu dua kali Bu, itu
Saya merasa nyaman, saya nggak merasa tertekan. Jadi ibu tidak berikan keharusan saya harus begini, begitu, begini, dan lain sebagainya. Ibu hanya menggali sumber daya yang saya punya, tapi itu justru membuat saya lebih semangat untuk belajar dan memperbaiki diri. Gitu, Ibu. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Sunarti ada usul begitu, ada saran apa yang sudah baik dan menurut Pak Narti perlu diperbaiki dari pendampingan ini sehingga pendampingan berikutnya itu bisa lebih baik lagi. Mungkin saya bisa diberikan Bu, mungkin tip-tip bagaimana mengajak teman-teman yang lainnya supaya ikut tergerak. Kan saya sudah tergerak. Bagaimana saya menggerakkan teman-teman yang lainnya. Tapi kelihatan sudah bergerak, cuma ya kurang masif gitu ya. Gitu, Ibu. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya Bapak nanti kita berikan mungkin ada tips-tips yang pengalaman dari teman-teman lain itu bisa diterapkan di sekolah Pak di sini. Baik Pak Narti, saya senang sekali dan terima kasih sekali karena Pak Sunarti sudah berbagi praktek baik yang sudah dilakukan dalam pembelajaran ini dalam mengikuti program CGP ini Pak. Terus yang berikutnya saya ingin mengingatkan lagi Pak Sunarti untuk survei tentang lembar umpan balik yang kepada kepala sekolah, kepada guru, kepada siswa sudah dibagi Pak. Sudah dibagi, nah mohon itu nanti segera dikumpulkan kembali dan 1 minggu sebelum lokakarya ketiga Pak Sunarti harus sudah menginputnya di LMS. Demikian juga Pak Sunarti jangan lupa untuk mengisi self evaluation juga yang ada di LMS. Jadi saya harap Pak Sunarti terus mencoba praktek-praktek pembelajaran yang berpihak kepada terus kalau ada dengan pembelajaran daring mungkin ada yang perlu diketahui oleh fasilitator nanti akan terselesaikan Ibu. Sudah berarti tidak ada Pak Baik Pak Sunarti, mohon maaf, terima kasih banyak kita sudah melakukan kegiatan ini dengan baik. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan berikutnya juga berjalan dengan lancar. Terima kasih kunjungannya. Mohon pamit, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk demikian aplaus yang untuk kelompok kita. Iya, terima kasih. Monggo, ada yang ingin berpendapat pada lain ya, ingin berikan saran masukan, kami silahkan. Monggo. Ini sudah ada yang masuk. Pak Abdul Wahab ya, Pak Abdul Wahab, monggo. Terima kasih Pak. Menanyakan kebingungan saja ini. Kalau saya lihat di buku panduan di pendampingan 2 itu malah tidak membahas tentang visi dan misi. Tapi kalau saya lihat di LMS itu sudah membahas visi dan misi. Mungkin ini yang kita ikuti yang di LMS atau yang di buku panduan itu ya. Terima kasih, Pak. Ya, saya boleh ini, Pak. Boleh izin menanggapi. Iya. Pak Wahab, sebelumnya, monggo. Mohon izin sebelumnya bisa diinformasikan buku pegangannya itu yang Bapak jadikan rujukan, buku yang baru yang sudah diberikan Bu Mulida atau yang lama, Pak? Yang dari LMS, Pak? Yang saya ambil dari download yang di drive itu loh, Pak. Oh, berarti yang lama ya, Pak ya? Iya. Berarti yang lama, Pak. Kita pakai yang baru, Pak, yang sesuai dengan LMS sudah. Kemarin kapan hari kalau enggak keliru Pak Hamim yang share ulang itu Bapak ada di grup WA. Terima kasih, Pak. Yeah. Ya itu Pak ya, jadi di buku yang baru, yang revisi itu sudah ada tentang pembuatan visi. Itu ya. Jadi seperti tadi ada rapat kepala sekolah dan guru itu menyusun revisi visi ya, prakasa perubahan. Monggo ada Pak Markasim ya. Pak Arianto dulu, Pak. Oh, maaf ya, ini Pak Arianto dulu. antriannya Pak Arianto dulu ya.
Terima kasih Ya, monggo, dari mohon maaf. Tanya dulu ya, baru Pak Markas. luar Satu biasa lagi ya ini, Bapak Ibu ya. Pak Astio. Kedengaran suara saya? Terdengar. Bu Rizky bagaimana Bu Rizky? 1 menit. Singkat, Satu saya penangkap satu aja lagi. singkat. Oh, Baik. satu aja ya. Oke. Yang saya tanyakan untuk kegiatan ini, pendampingan 2 ini, itu PP punya RTL, formatnya saya lihat di LMS formatnya kok saya belum punya. Monggo di-share. Sekalian Pak Sodi tadi menyambung dari Pak Wahab, modulnya bisa di-share ulang biar tidak salah Pak Sodi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap Pak Har. Nanti kita coba share lagi Pak Har ya untuk modul tadi dan tindak lanjut Pak ya itu ya. Oke. Kurang lebihnya begitu. Ini karena waktu ya, untuk pertanyaan kita tutup sampai di sini. Monggo Bu Reski mohon untuk pencerahannya. Ya. Monggo Bu Reski. Bapak Ibu, kalau untuk aktivitas secara individu itu tidak saya komentari ya. Bapak Ibu nanti bisa lebih menggali lagi terkait dengan poin-poin yang ada di setiap refleksi yang akan Bapak Ibu lakukan. Seperti yang disampaikan tadi, pertanyaan-pertanyaan tadi itu Bapak Ibu silahkan dikembangkan lagi. Jadi jangan terlalu kaku nanti dengan pertanyaan-pertanyaan pematik yang ada. Yang penting target Bapak Ibu bisa tercapai. Bahwa Bapak Ibu itu datang ingin melakukan, melihat apakah proses yang dijalani 1 bulan antara pembelajaran modulnya dengan lokakaryanya itu sudah memberikan pengalaman kepada CGP Bapak Ibu. Nah kemudian yang untuk diskusinya ini Bapak Ibu, itu Bapak Ibu beralih dari berdua saja, kemudian beralih rekan sejawatnya, kepala sekolah dan tenaga kependidikan. Jika tempatnya tidak dibunyikan di buku pegangan dan teknik bagaimana diskusinya diserahkan improvisasi ke CGP Bapak Ibu. Karena ini diskusi, mungkin bisa saja nanti Bapak Ibu mengarahkan CGP-nya juga menggunakan post-it supaya semua peserta yang terlibat di dalam diskusi itu memberikan pendapatnya. Kemudian tempatnya jika ruang kepala sekolah memungkinkan, silahkan. Tapi kalau tidak, sebaiknya di ruang kelas. Jadi diskusinya lebih leluasa dan lebih luas gerak peserta. Untuk memulai diskusi, itu PP dulu yang berbicara Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu itu moderator. Bapak Ibu menyampaikan tujuan, membuka kegiatan diskusi, kemudian dilanjutkan dipandu oleh sebentar. Kemudian dipandu oleh CGP untuk mendiskusikan visi sekolahnya. Nah, post-it misalkan CGP-nya menggunakan post-it nih Bapak Ibu. Nah, post-it itu sebelum ditutup itu kan sudah dibahas dulu bersama dengan Bapak Ibu si CGP dengan teman diskusinya menemukan satu rumusan visi yang barukah atau membuat revisi visi atau visinya tetap sama dengan yang dibawa sebelum diskusi. Nah, itu jadi catatan penting untuk CGP Bapak Ibu. Ketika ada sesi tanya jawab, nah Bapak Ibu memandu lagi. Bapak Ibu yang membatasi, ingat waktu kita itu hanya 110 menit, Bapak Ibu harus bisa membatasi berapa orang penanya supaya waktunya tidak molor dari yang sudah ditetapkan. Kemudian setelah diskusi selesai, ditutup oleh CGP, di akhir kegiatan setelah Bapak Ibu juga menutup, jangan lupa memberikan penguatan kepada peserta diskusi. Bapak Ibu silakan memberikan penguatan kepada peserta diskusi. Kemudian peserta diskusi Bapak Ibu suruh keluar, dan Bapak Ibu sebelum beralih ke refleksi pendampingan hari itu, lihat lagi terakhir hasil diskusi tadi bersama CGP, lihat lagi mana saja yang akan dilaporkan kepada kepala sekolah. Pastikan CGP-nya melaporkan yang sudah sesuai dengan rumusannya.
Karena kan CGP kita kan baru belajar, yang dianggap tahu itu adalah Bapak Ibu yang tahu bagaimana visi yang berpihak kepada murid. Jadi diskusikan lagi dengan CGP, sudah dapat kesimpulan akhir, CGP siap melaporkan kepada kepala. Baru setelah itu dilanjutkan refleksi terhadap pendampingan individu hari itu. Nah, itu Bapak Ibu aktivitasnya yang akan Bapak Ibu lakukan di PI 2.